Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hidayah dengan NIM 1111113. Di sini saya akan presentasi tentang sistem jaminan halal. Nah, yang pertama saya membahas tentang kriteria sistem jaminan halal, di mana kriterianya ada 11. Yang pertama itu ada kebijakan halal. Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Kebijakan halal harus ditetapkan dengan diimplementasikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang kedua itu ada tim manajemen halal. Nah, tim manajemen halalnya adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Yang ketiga itu ada pelatihan, kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu ada bahan. Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis tidak perlu didukung dengan dokumentasi, namun bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumentasi pendukung yang cukup. Yang kelima itu ada produk. Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail dan non-retail, kemudian produk akhir atau produk antara. Yang keenam itu ada fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang ketujuh itu ada prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Aktivitas kritis ini adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Yang kedelapan ada kemampuan telusur. Nah, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi, yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disediakan oleh LPOP FPI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas. Selanjutnya, yang kesembilan itu ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau tidak di-downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen. Namun, jika produk sudah terjual, maka produk harus ditarik. Yang ke-10 itu ada audit internal. Nah, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan sistem jaminan halal. Audit internal harus dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali. Kemudian yang ke-11 itu ada kaji ulang manajemen. Evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh manajemen. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun dan dihadiri manajemen puncak. Kemudian selanjutnya ini diagram alir ekstrak daun pisang, itu yaitu produk dari PM Vitamin. Pertama itu bahan bakunya itu daun pisang, kemudian proses pertama itu pencucian, setelah pencucian pengecekan ukuran, penghalusan, penyaringan, dan pemanasan. Nah, pada proses pemanasan ini yaitu pemanasan ekstrak daun pisang dengan tambahan gula dan garam. Pada diagram alir ini yang menjadi titik kritis yaitu gula sebagai penambah dalam proses pemanasan. Nah, di sini ada titik kritis gula pasir. Nah, untuk diagram alir atau proses dalam pembuatan begitu, pertama ada pemakan nira, kemudian pemurnian nira, kemudian penguapan nira, selanjutnya ada kristalisasi, dan selanjutnya itu ada pemisahan kristal gula, kemudian ada pengeringan kristal gula. Nah, pada gula ini titik kritisnya itu pada proses pemurniannya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk proses pemurnian gula, yaitu cara detekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Namun pada umumnya pabrik gula di Indonesia memakai cara sulfitasi. Cara sulfitasi yaitu karena menghemat biaya produksi, kemudian bahan pemurnian mudah didapat, dan gula dihasilkan adalah gula putih. Proses ini menggunakan tabung detektor yang berguna membuat larutan menjadi homogen. Kemudian bahan pemurniannya itu adalah kapur tofor dan gas sulfit dari hasil pembakaran. Kapur tofor atau dikenal pula dengan nama kimia kalsium oksida adalah hasil pembakaran kapur mentah atau pada suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Karena kapur tofor ini berasal dari pembakaran atau dari alam, itu berarti
bahan yang digunakan dalam pemurnian ini adalah statusnya positif. Wow. Nah, selanjutnya itu untuk produk yang lain. Di sini saya menggunakan produk keripik coklat. Adapun diagram alir dari keripik coklat ini yang pertama bahan bakunya yaitu pisang, kemudian pisang tersebut dikupas terlebih dahulu, kemudian direndam menggunakan garam, kemudian dipotong tipis-tipis, setelah itu digoreng, setelah digoreng itu ditiriskan, kemudian campurkan dengan coklat. Nah, di sini ada titik-titiknya yaitu ada bahan coklat. Nah, di coklat itu adapun komposisi dari coklat. Nah, coklat yang saya gunakan itu adalah coklat batang dengan merek coklat. Nah, di situ ada komposisinya adalah gula halus, terus pengganti lemak kakao, kakao bubuk, kakao masa, pengemulsi. Nah, di sini pengemulsinya menggunakan pengemulsi lecithin kedelai. Karena pengemulsi dari coklat yang saya gunakan itu adalah pengemulsi nabati, yaitu dari kedelai. Nah, berarti pengemulsinya yaitu mengandung positif. Berstatus positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih